Ketika pintu kesempatan mulai terbuka, maka di sana ada harapan dan masa depan. Seperti Kiki Fatmala yang merasakan betapa pintu entertainment telah membuka diri buatnya. Dan ketika ia masuk ke dalamnya, maka Kiki menemukan apa yang selama ini ia cari, yakni kenyamanan bekerja dan juga totalitas. 2 kali aku ditawarin dengan sutradara yang sama, tapi PH yang berbeda. Mereka tawarin aku film pengakuan seorang pelacur judulnya. Iya, kan judul-judulnya kan kayak begitu-begitu dulu ya, bikin orang tuh pengen nonton. Itu aku didampingin dengan aku bermain dengan Uci Bing Slamet gitu. Langsung aku dikasih waktu itu peran pembantu utama mendampingi Uci Bing Slamet. Waktu aku dikasih skenario kan banyak dialognya kan tuh banyak ya. Pas aku baca gitu, aku bukannya seneng malah takut. Aku bilang sama saudaranya, ini kok ngomongnya banyak amat nih, ini dialognya maksudnya, dialognya banyak. Itu aku hafalin di rumah sampai semua dialog orang aku hafal. Yang jelas saya lihat Kiki tuh seorang anak yang smart ya, pinter. Jadi kalau misalnya dia ngafal dialog tuh cepet banget. Baca lihat sebenarnya langsung plek nempel di ingatannya ya. Di tahun 90-an, karir Kiki mulai bersinar. Namun ia masihlah di tataran artis pendatang baru. Kiki juga masih mengidolakan senior Meriam Bellina sebagai artis kelas wahid. Disinilah Kiki kembali menuai keajaiban. Sebab Meriam Bellina yang ia idolakan menjadi lawan mainnya di sebuah film layar lebar. Oh, aku paling suka sama Meriam Bellina. Aku ngefans banget sama Meriam Bellina. Jadi waktu aku ditawarin main jadi adiknya Meriam Bellina di film Bayar Tapi Nyicil dengan Bagito, ada rasa seneng mau ketemu Meriam Bellina, ada rasa ketakutan yang dredeg, apa yang namanya dia artis besar, sudah terkenal. Terus banyak orang aku tanya, Mbak Mer tuh orangnya gimana sih? Ya, aku kan masih baru ya. Orangnya tuh yang katanya galak loh, awas lu hati-hati gitu. Aku yang malah ketakutan. Ternyata waktu aku ketemu sama dia, orangnya baik banget, malah aku deket banget sama Mbak Mer. Kemana-mana aku diajak, Ki mau makan gak? Yuk ikut yuk gitu. Orangnya baik sekali. Karir Kiki makin menderu selepas bermain film drama dan action. Kiki ditawari main film komedi. Saat itu trio Warkop tengah berkibar. Banyak artis antre untuk bisa main di film ini. Beruntunglah Kiki sebab ia terpilih dan mengalahkan para pesaingnya yang lain. Sejak itulah Kiki yang seksi makin membuat gegap gempita perfilman Indonesia. Lu berani main di Warkop, lu harus berani seksi. Lu main di Doyok Kadir, lu harus berani pakai baju seksi. Atau paling nggak harus berani pakai bikini. Buat aku sih, why not? Aku pakai bikini di kolam renang atau di pantai. Kalau suruh pakai bikini di mall juga aku nggak mau kan. Tapi kalau di pantai, di kolam renang, kenapa enggak gitu. Dia cantik dan seksi. Tapi kalau kalau zaman kita dulu itu hanya gembar-gembornya aja gitu loh. Kenyataannya malah kalau saya lihat lebih berani anak-anak sekarang. Karena dulu batas misalnya pakai bikini aja tuh udah orang udah yang geger sesantero dunia tuh udah heboh. Padahal ya ada relevannya ya, misalnya di kolam renang gitu. Pelan namun pasti, Kiki Fatmala mendekap ketenaran dengan sempurna. Layaknya ketenaran, maka ada pula riak masalah yang mengiringinya. Kiki merasakan itu dalam cibiran bernada sinisme tentang keseksian tubuh dan akting panasnya. Tuntutan skenario atau cerita, produser itu kan seperti pedagang, dia tahu apa yang dia mau jual, mana yang bagus dia jual. Jadi mereka jual misalkan dengan cerita yang dulu misalkan gairah yang nakal, ranjangnya goyang. Pokoknya ceritanya menjurus seperti itu. Itu ada daya jualnya, itu juga bikin penonton, gue pengen nonton nih gitu. Jujur aja penonton suka kok, buktinya laku, buktinya dibuat terus, karena penonton suka gitu. Jadi kalau orang komplain, aduh kenapa mesti komplain sih, itu dibuat terus karena laku gitu. Iya, ya memang pada saat itu, tahun-tahun itu memang film-film seperti itu yang digemari sama masyarakat. Julukan bom seks memang tak menyenangkan. Apa salah Kiki hingga ia tertoreh label itu? Bukankah cantik dan seksi itu sebuah karunia? Kiki masih terus bertanya dan belum lagi jawaban itu ia dapatkan. Kiprahnya di layar lebar terus menuai ragam tanggapan. Teman-teman keluarga nggak, aku gini ya, orang mau suka mau enggak, misalkan keluarga, si Kiki mainnya begitu-gitu, nggak ada urusan. Gue nggak minta makan sama lo. Yang penting
Aku tahu yang mana baik atau enggak untuk diri aku. Film itu kan semua trik. Jadi kalau adegan ranjang atau apa, orang mungkin orang awam nggak tahu, tapi orang-orang film tahu. Kalau adegan ranjang atau buka baju, kita juga orang timur, kita nggak mungkin lah vulgar seperti itu. Memang, kalau dilihat dari filmnya seronok, apa ini itulah. Tapi kalau kenyataannya malah enggak gitu loh. Malah yang biasa banget, yang ya biasa banget lah. Maksudnya nggak seseronok kayak di kita bayangkan itu gitu ya. Seksi adalah bagian utama dari penampilan Kiki Fatmala. Kegemarannya berolahraga dan aktivitasnya sebagai instruktur kebugaran memang berpotensi memunculkan semua aura itu. Jika pada akhirnya lembar tubuh seksi yang terus dipersoalkan, maka dengarlah Kiki berkata. Aku sih nggak ngerasa seksi, tapi kalau aku dibilang sama orang katanya seksi, aku bersyukur aja. Ya seneng-seneng aja. Siapa sih perempuan yang nggak mau dibilang seksi? Nggak usah munafik deh, semua orang juga perempuan pasti seneng kalau dibilang dirinya seksi kan. Seksi, artis seksi itu nggak jauh sebenarnya dari fisik. Bohong kalau orang bilang, oh enggak, dia seksi karena ngomongnya. Bohong, semua laki-laki juga tahu, misalkan pasti ngelihat seksi perempuan dengan badannya yang perutnya yang rata. Udah identik dengan seksi. Kalau dari aku ya memang dia seksi ya. Kalau aku sih banyak temen ya, maksudnya banyak juga temen yang sama seperti dia profesinya gitu loh, terus teman-teman apa, tapi memang dia seksi. Yang orang bilang kayak sekarang ini, wah ini seksi, ini seksi, ini seksi gitu loh. Oke, semua itu memang dari pandangan masing-masing seksi. Tapi kalau Kiki mulai dari kaki, kalau aku lihat dari postur tubuh sampai apa, memang dia seksi. Sekarang kita harus akui di usia dia sekarang aja. Di usia dia sekarang. Itu kita harus akui dia luar biasa seksinya. Harus diakui. Nggak usah laki-laki yang lihat. Perempuan yang lihat sekalipun kalau ditanya dia seksi dijawab enggak, wah itu kacau itu, entah melihatnya dari sudut mana. Jadi seksi sekali dan dia betul-betul tahu bagaimana jaga dia punya kebugaran. Jadi dia kalau latihan itu bisa 2 jam tuh nggak berhenti, luar biasa, dan dietnya kuat. Kalau dibilang seksi, keseluruhannya seksi. Image seksi yang terus memayungi Kiki ibarat pisau bermata dua. Karena di satu sisi, seksi dan cantiknya itu telah mengangkat namanya di jagat artis Indonesia. Namun di sisi lain, gara-gara stempel bomseks, Kiki serasa jauh dari dunia bintang iklan. Kalau iklan aku jarang sekali iklan, dulu pernah iklan sekali. Karena iklan itu harus image, ya, harus menjual image yang bagus. Sementara aku di sini banyak bermain film-film yang bertema komedi dengan pakaian seksi. Nah di sini image-nya Kiki Fatmala misalkan bomseks. Jadi untuk iklan pun orang nggak mau karena image aku yang kurang begitu bagus dengan predikat bomseks ya. Aku cukup ngerti, aku orang nggak munafik, itu emang benar ya. Jadi image-nya ya itu gitu. Makanya aku kalau orang bilang aku dijuluki dengan bomseks atau artis panas dulu, Ki lu nggak marah? Enggak, kenapa masih marah? Emang iya kok. Gitu. Jadi terserah, itu tanggapan masyarakat udah terbentuk seperti itu, buat aku sih no problem. Julukan dia ya, cuma ya nggak otomatis gitu. Dia juga orangnya nggak kayak genit-genit gitu. Realitis dia nggak genit banget, nggak. Orangnya apa sih? Nggak murah, nggak. Kalau aku lihat sih ini loh, anaknya tuh memang cuek ya, cuek memang dari segi kostum, dari segi apa gitu loh. Tapi bukan berarti dia nunjuk ini body gue bagus loh, ininya gue bagus loh, nggak begitu dia. Cuman kalau dari karirnya dia sendiri, kalau aku lihat memang dia cocoknya sebagai ya paling ya itu jadi hantu, kalau nggak jadi Judas, ibu tiri yang jahat, kalau nggak jadi wanita memang yang seksi, yang bomseks itu. Aku nggak perlu cari yang kaya-kaya ya, yang penting buat aku laki-laki nomor 1 harus pintar,